Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang paling tidak disukai oleh wanita, yaitu pelakor. Pelakor itu artinya pelatih kor, saudara-saudara, ya kan? Oma-oma bilang, kita waktu masih muda kote pelakor. Semua kaget. Apa oma? Pelatih kor, ya kan? Nah, pelakor hari-hari ini banyak populer di mana-mana. Bu, Ibu punya pengalaman sama pelakor, Bu? Pernah jadi pelakor? Pernah suami ibu terganggu sama pelakor? Ah, ini dia, iya kan? Mudah-mudahan enggak, tapi enggak tahu pendeta iya atau enggak. Nah, saya memberi judul hari ini pelakor antara kesalahan dan jawaban. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, that is crazy. Apa urusannya pelakor adalah jawaban? Saya nanti akan menjelaskannya, ya kan? Tetapi pelakor adalah fenomena yang tidak bisa dihindari, karena dalam 2 Timotius dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Artinya manusia tidak akan peduli sama orang lain. Mau anak orang hancur kek, mau istrinya sengsara kek, yang penting gua bahagia, iya kan? Mau anak-anak gua rusak kek, mau bini gua sengsara kek, yang penting gua bahagia. Dan Alkitab bilang manusia akan menjadi hamba uang, ya kan? Jadi para pelakor berpikir masa bodoh apapun isi mengatur negara on hepeng, ya kan? Apa yang mengatur dunia ini, apa yang mengatur hidup saya, apa yang paling penting buat saya adalah uang. Nah, Alkitab bilang orang-orang kayak begini, kata Alkitab, tidak memperdulikan agama. Dia menjalankan ibadahnya tetapi memungkiri kekuatannya. Saudara pernah ketemu pelakor Kristen? Halo, pernah ketemu pelakor Kristen? Banyak, iya kan? Lalu pertanyaannya, pernahkah ketemu pelakor yang juga ikut penyembahan? Banyak. Adakah pelakor yang ikut pelayanan? Ada juga, iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan ini ngeri, saudara. Makanya saya menyebut pelakor itu antara persoalan dan apa? Mana dia judulnya? Mana judulnya? Pelakor itu antara kesalahan dan jawaban. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan jadi pelakor. Amin. Nah, dan kalaupun suami saudara menghadapi pelakor atau memiliki pelakor atau terganggu dengan pelakor, hari ini saudara akan mendapat jawabannya. Amin. Dan minimal kalau saudara punya teman yang pelakor, saudara bisa menasehatinya. Atau saudara punya teman korban suaminya terganggu sama pelakor, saudara bisa melayaninya. Karena saya berdoa setiap wanita dari Wanita Bagi Kristus yang ada di Glow Fellowship Center, engkau adalah wanita-wanita yang hebat. Amin. Jadi tujuan seminar dan khotbah hari ini, yang pertama supaya saudara jangan jadi pelakor. Yang kedua, supaya kalau suami saudara terganggu oleh pelakor, you know what to do. Amit-amit sih jangan. Yang ketiga, kalau saudara punya teman pelakor, saudara bisa menasehatinya. Dan yang keempat, kalau saudara punya teman yang suaminya terganggu sama pelakor, saudara juga bisa melayaninya. Amin. Great. Ini kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Tadi sudah saya jelaskan, salah satu fenomena kenapa pelakor muncul di muka bumi, karena sudah dinubuatkan oleh Alkitab, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mengalami krisis kasih sayang, manusia akan menjadi hamba uang, manusia akan mementingkan dirinya sendiri, manusia tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, menjalankan ibadah tetapi memungkiri kekuatannya. Jadi tidak ada tempat yang aman untuk yang dapat kita katakan ini bebas dari pelakor. Karena kadangkala di gereja juga orang yang percaya Tuhan, orang yang pelayanan juga kadangkala bisa jadi pelakor. Saya sebagai pendeta seringkali menemukan, waduh pendeta,
suami saya terganggu sama perempuan yang aktif banget pelayanan. Singer loh di gerejanya. Coba itu. Singer loh di gerejanya. Ya kan, bayangkan singer aja bisa jadi pelakor, saudara, ya kan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada tempat yang aman. Itu bukan berarti mulai hari ini setiap wanita jadi cemburuan. Tetapi kita percaya kalau kita berseru pada Tuhan, berjalan dalam Tuhan, Tuhan menjaga keluarga kita dalam aman sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Yeskil pasal 16 ayat 32 sampai 33. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain, ganti apa? Suaminya sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata urusan pelakor bukan hanya urusan abad ke-21. Tetapi urusan pelakor, urusan dari zaman Nabi Yehezkiel. Jadi dari zaman Nabi Yehezkiel sudah ada yang namanya apa? Jadi pelakor itu lagu lama setan. Pelakor adalah apa? Cuman bajunya saja yang baru. Nah, bajunya apa? Sama namanya lebih keren. Betul? Iya kan? Apa namanya dulu? Coba lihat. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain, ganti apa? Suami sendiri. Kepada semua perempuan sundal. Nah, dulu namanya apa? Perempuan sundal. Ya kan? Dulu namanya nyeleweng. Kan setan pandai kasih nama bagus-bagus kan? Dulu namanya nyeleweng, sekarang namanya apa? Selingkuh. Ya elah, ya kan? Selingan indah namun keluarga tetap utuh katanya gitu. Ya kan? Terus dulu namanya apa? Dukun. Sekarang namanya penasehat spiritual. Ya kan? Dulu namanya lesbian, homo, ya kan? Laki doyan laki, ya kan? Bahasanya dulu kasar-kasar kan? Sekarang namanya apa? Keren, LGBT, ya kan? Ya kan? Sama aja sebetulnya. Dosa cuman pinter ganti baju. Orang kalau dibilang perempuan sundal, ya kan? Ya kan? Dulu namanya perek, perawan eksperimen, atau perempuan eksperimen, atau WTS, wanita tunasusila. Selesai. Pelacur. Ya kan? Tapi sekarang namanya wanita idaman lainnya. Dosa itu tidak ada yang baru. Dosa itu cuman bajunya ganti. Ngerti gak sampai di sini? Jadi yang namanya pelakor, sebetulnya kata Alkitab apa? Perempuan sundal. Nah itu dia. Wah, sebagian saya langsung catat. Ini bagus. Langsung kirim sama suami, Gilbert bilang tuh perempuan itu perempuan sundal, tahu? Ya. Alkitab ini buku yang jelas, saudara. Alkitab nggak pakai ganti-ganti pelakor, perempuan sundal, ya kan? Sundal. Itu kalau bahasa sehari-harinya bukan sundal, sundel. Ya, kan nggak ini. Sundal kamu, wah masih terlalu bagus. Sundel lu, ya ini dia. Coba lihat. Kepada semua perempuan sundal, orang memberi apa? Upah. Tapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan. Supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk apa? Bersundal. Jadi,
Alkitab sudah bilang, bukan hanya ada perempuan sundal, tapi Alkitab sudah bilang ada dalam kitab Yehezkiel loh. Sudah ada apa? Mucikarinya. Germo. Ini juga sama. Dulu namanya apa? Germo. Sekarang namanya mucikari. Mucikari ini kayak imut-imut kurcaci. Mucikari. Padahal germo, saudara-saudara. Iya kan? Loh, dari mana pendeta ada germoknya dari zaman dulu? Lihat. Coba. Coba kita lihat. Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah. Tapi engkau sebaliknya. Engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua orang yang mencintai engkau sebagai bujukan. Supaya mereka di sekitarmu datang kepadamu untuk apa? Bersundal. Kamu yang kasih umpan. Ya kan? Supaya mereka bersundal. Artinya apa? Mereka ini mucikarinya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ternyata dosa bukan barang baru, saudara. Iblis memang pada dasarnya mau hancurkan keluarga. Iblis pada dasarnya mau hancurkan yang namanya apa? Komitmen. Sama-sama bilang sama saya, iblis menghancurkan komitmen. Rumah tangga yang bahagia bukan soal cinta. Rumah tangga yang bahagia soal apa? Komitmen. Atau soal apa? Perjanjian. Dan Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir apa? Keturunan apa? Ilahi. Jelas? Jadi Tuhan punya target, sama-sama bilang sama saya, target Tuhan adalah perjanjian. Sama-sama bilang sama saya, target Tuhan adalah komitmen. Karena dari perjanjian dan komitmen Tuhan akan membangun apa? Keturunan ilahi. Nah, iblis nggak suka, karena itu iblis mau mendatangkan apa? Kekacauan. Bagaimana iblis mendatangkan kekacauan? Iblis mendatangkan kekacauan selalu dengan dua hal. Yang pertama bernama keuntungan. Dan yang kedua bernama apa? Kenikmatan. Sama-sama bilang sama saya, keuntungan dan kenikmatan. Apapun yang setan tawarkan selalu keuntungan dan kenikmatan. Karena yang namanya perjanjian itu berat. Perselingkuhan itu tanpa perjanjian, setuju nggak? Makanya ada banyak orang waktu selingkuh bertahan. Pas sudah kawin cerai, saudara-saudara. Kan banyak orang kan gitu kan. Dia punya istri baik. Lalu akhirnya selingkuh cerai. Akhirnya dia kawin nggak sama selingkuhannya? Banyak kan juga enggak. Karena waktu udah mulai makin dekat, perjanjian malah putus. Atau di akhirnya menikah, baru setahun 2 tahun cerai lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena iblis selalu mau bermain dengan apa? Keuntungan dan kenikmatan tanpa apa? Perjanjian dan komitmen. Buat wanitanya dapat keuntungan, yang kemudian menuntun pada kenikmatan. Buat laki-lakinya menikmati kenikmatan yang ujung-ujungnya dia merasa keuntungan. Padahal yang setan rancangkan adalah apa? Kehancuran dan kekacauan. Untuk sementara kelihatannya masing-masing untung dan tentram, tapi masa depannya hancur, hidupnya penuh dengan kekacauan. Anak-anaknya kacau, masa depannya kacau, segala sesuatunya hancur dan kacau. Sama-sama bilang sama saya, hancur dan kacau. Nah, kita lihat di sini, klik. Klik. Pada dasarnya semua wanita sadar dan sangat mengerti bahwa pelakor bukan hanya kesalahan, namun juga merupakan. Setuju gak sama saya? Sama-sama bilang sama saya, ganggu laki orang. Bukan hanya salah, tapi juga apa? Jahat. Bahkan buat saya tindakan yang biadab.
Makanya ada banyak orang yang bilang, semua laki-laki nggak benar, laki-laki selingkuh. Pertanyaan saya cuma sederhana, selingkuhnya sama siapa? Sama perempuan kan? Berarti ya sama gilanya, saudara-saudara. Pada dasarnya bukan laki-lakinya, bukan soal perempuannya, soal setannya. Soal apa? Setannya. Laki-laki yang benar ya tetap benar. Perempuan yang benar tetap benar. Karena orang benar adalah orang yang berkata tidak pada segala tawaran setan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya bisa benar. Bukan karena saya perempuan atau bukan karena saya laki. Jadi jangan merasa semua perempuan pasti benar. Puji Tuhan, thank God. Selalu saya bilang I'm proud of my Bible. Kenapa saya bilang I'm proud of my Bible? Bible saya tidak pernah nulis sorga di bawah telapak kaki ibu. Thank God. Ada kitab suci lain yang menulis sorga di bawah telapak kaki ibu. Padahal ibu-ibu juga belum tentu masuk surga. Iya kan, kalau sorga di bawah telapak kaki ibu artinya ibu atau wanita is always right. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Thank God. Alkitab saya cuma bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa ada istilah sorga di bawah telapak kaki ibu? Semua yang menganggap sorga di bawah telapak kaki ibu adalah semua yang percaya bahwa suami boleh kawin 2, 3, 4, 5 whatever namanya. Sehingga anak-anak harus bersama dengan ibunya saja. Karena ibunya sudah cukup disakiti oleh suaminya. Tapi hidup Kristen gak gitu. Hidup Kristen maupun laki maupun perempuan bisa salah. Bu, bukan perempuan selalu benar. Karena yang ganggu laki saudara juga jelas gak? Semua laki-laki gila pendeta. Tapi kalau semua perempuan benar, dia mau gila sama anjing. Dia mau gila sama pohon pisang. Ngerti gak mau saya? Iya kan? Ya tapi kan wanita lemah, sudahlah. Jangan wanita bela wanita. Tetap saja saudara-saudara. Iya kan? Berarti wanita yang ganggu suami saudara adalah wanita yang sadar bahwa dia menghancurkan wanita lainnya. Ngerti gak? Berarti buat saya itu tindakan bukan hanya salah, bukan hanya jahat, tapi juga tindakan ini biadab. Jadi kembali, it's not about the gender, it's about our enemy. Jadi wanita jangan bangga dengan gender, wanita pasti benar, istri pasti benar, wanita pasti baik, semua perempuan pasti benar. No. Ini bukan soal gender. Ini soal iman, sama-sama bilang sama saya, bukan soal gender. Soal iman. Wanita kalau nggak punya iman juga cuma punya agama, ngaco saudara-saudara. Laki juga kalau cuma punya agama nggak punya iman juga ngaco. Tetapi kalau laki punya iman, perempuan punya iman, punya takut akan Tuhan pasti luar biasa. Saya ketemu banyak laki-laki yang baik yang istrinya yang selingkuh. 3 kali selingkuh masih diterima oleh suaminya. Mungkin sebagian saudara menatap saya, itu suami baik atau goblok sebetulnya pendeta. Buat saya baik. Tapi saya juga ketemu ada wanita yang baik, suaminya yang selingkuh. Iya kan, artinya it's not about the gender. It's about faith. It's not about the gender. It's about attack from the enemy. Bagaimana serangan setan. Tinggal persoalannya kita mau menang atau tidak. Jelas sampai di sini? Nah, makanya saya ulangi sekali lagi. Pada dasarnya iblis itu licik. No. Mundur. Mana dia? Pada dasarnya semua wanita sadar dan sangat mengerti bahwa pelakor bukan hanya kesalahan namun juga merupakan kejahatan. Buat saya ini adalah tindakan yang biadab. Selanjutnya, klik. Namun pada dasarnya iblis licik. Sehingga banyak wanita merasa suami orang, ini yang saya bilang. Antara kejahatan dengan jawaban, antara kesalahan dengan jawaban. Kenapa? Karena banyak wanita juga, kenapa dia jadi pelakor?
Nah, yang jadi pelakor itu ada dua. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Belum menikah tuh ada dua lagi, janda, dan memang sama sekali belum menikah. Ya, jelas sampai di sini? Nah, ada banyak orang yang merasa, ada banyak wanita yang merasa, ini ngeri nih, suami orang adalah apa? Saudara, ini sebetulnya normal nggak? Halo? Saya nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saudara, sebetulnya normal nggak? Coba pertanyaan yang gampang ini sudah bingung, saya normal nggak ya? Coba. Kan saya nanya biasa kan? Saudara itu normal nggak? Tanya sama sebelah saudara, kamu normal nggak? Karena saudara normal, sorry ya pakai bahasa sehari-hari ya. Pelakor itu tindakan yang menjijikan nggak? Masih banyak kali laki lain, kenapa mesti laki gue? Masa kita mesti sharing sih? Lu pikir toilet bisa dipakai rame-rame? Ngerti nggak mau saya? Iya kan? Apa lu udah nggak laku padahal pendeta pelakor itu cukup cantik loh pendeta. Padahal pelakor itu masih muda loh pendeta. Padahal pelakor itu sebetulnya cukup smart gitu pendeta. Pasti saya yakin bisa dapat laki-laki yang baik gitu. Kenapa mesti laki gue? Betul nggak? Nggak, ngerti nggak maksud saya? Itu artinya pikiran saudara masih normal. Makanya pertanyaan saya, saudara normal nggak? Nah, pertanyaan saya, para pelakor itu otaknya normal nggak? Ini seru nih. Sama-sama bilang sama saya normal. Pelakor normal nggak? Pelakor normal nggak? Itu pendeta, pelakor itu naritik pendeta. Pelakor itu gila dia pendeta. Pelakor itu kerasukan setan pendeta. Kalau saudara bilang pelakor itu kerasukan setan, saya bilang setuju. Kenapa? Karena sebetulnya pelakor itu ketika dia sadar, dia normal kembali seperti saudara. Lalu kita tanya, kamu seneng gak hidup begini? Kadang-kadang dia nangis loh. Kadang-kadang dia pikir, iya sih gak boleh. Kamu tahu gak apa yang kamu tabur akan kamu tuai? Kamu mau gak kalau kamu punya suami itu suami kamu diambil orang juga? Atau ginilah, kamu kan punya anak perempuan. Lalu anak perempuan kamu kawin sama pria, terus pria itu diganggu sama perempuan model lu gitu. Kalau kita ngomong benar dia bisa nangis loh. Artinya pelakor itu sadar bahwa tindakan pelakornya ini tindakan yang salah. Tetapi pelakor adalah orang yang apa tadi saya bilang? Kerasukan setan. Buat saudara yang suaminya lagi terganggu pelakor, pasti sudah terpancing untuk ganti status. Pelakor kata Gilbert, wanita kerasukan setan. Kayaknya asik banget gitu ya kan, ganti status gitu kan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah menatap saya dan berkata, tapi kan biasanya saya dengar-dengar dari pelayanan Daud Tony pendeta, kalau orang kerasukan setan kan gini, tapi dia enggak pendeta, dandanannya mantap. Itu bisa nenteng tas Hermes loh pendeta. Itu bisa nenteng tas
LV loh pendeta. Bisa nenteng tas Chanel loh pendeta. Masa kerasukan setan tahu bedain mana Chanel, mana Elizabeth? Masih ada tuh tas Elizabeth. Darah Yesus. Ya. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Loh gini. Karena pelakor merasa suami orang adalah apa? Jawaban. Tadi saya bilang pelakor ada yang sudah menikah. Tapi dia merasa suaminya nggak peduli. Suaminya nggak seromantis laki lu. Dan laki lu sama lu nggak romantis. Sama perempuan itu romantis. Najis. Karena di belakang perselingkuhan ini ada mastermind-nya. Di belakang perselingkuhan ini ada dalangnya yang bernama setan. Jadi setan mau atur supaya yang tidak ada perjanjian, tidak ada komitmen ini lebih nyaman daripada yang ada perjanjian. Ngerti nggak sampai di sini? Makanya saya bilang, orang yang berselingkuh adalah orang yang kerasukan setan. Lalu sudah tanya, pantaskah suami saya ceraikan ketika dia berselingkuh? Pertanyaan saya, pantas nggak orang yang kerasukan setan sudah ceraikan? Kalau orang kerasukan setan, setannya lu usir. Amin. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kalah sama setan. Saya harus menang. Saya harus rebut suami saya dan saya harus bangun keluarga dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan ya mereka. Jadi menghadapi perselingkuhan nggak boleh dengan kerasukan setan lagi. Artinya kalau kita emosi, kita bentak, kita make. Gilbert bilang perempuan sundal. Lu itu untuk pengetahuan kita saja, jangan untuk lu ucapin. Karena setan pada dasarnya the mastermind. Mastermind dari apa? Segala kekacauan. Sama-sama bilang sama saya mastermind. Dari segala kekacauan. Jelas gak sampai di sini? Amin. Nah, apa yang iblis taruh dalam pikiran para pelakor? Suami orang menjadi jawaban. Gua hidup susah. Semenjak gua kenal dia, ada uang pegangan lah dikit-dikit. Saya ini seorang janda. Gak apa-apa sih, janda gak apa-apa. Ada orang yang janda dan proud to be widow. Kenapa? Emang so what? Iya kan? Tapi ada orang janda dan dingin. Malam-malam dingin. Kemana-mana dingin. Tiba-tiba ada yang memberi kehangatan. Najis saudara ya kan. Jadi dia merasa suami orang adalah jawaban. Begitu juga anak-anak gadis yang belum menikah. Dia pacaran 3 kali. Dia ngerasa cowok-cowok itu kayak kekanak-kanakan banget gitu. Dan kemudian suami saudara atau suami orang ini kok kayaknya lebih lebih kebapaan, lebih pengertian, lebih dewasa. Kayaknya ini jawaban deh. Kira-kira saya bisa ikutin nggak pemikiran saya? Jelas sampai di sini? Sehingga kalau saya ngelihat ini, saya bisa tahu, oh disinilah cara iblis main. Amin. Sehingga buat sebagian orang, kita bingung, loh dia kan ke gereja. Dia kan udah pelayanan, dia kan udah mesti ngerti. Kenapa dia gak sadar, itu permainan setan. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena dia pikir gini. Kesiannya bapak ini, sama istrinya gak bahagia. Saya juga gitu, hidup saya gak bahagia. We are a perfect match. Kita ternyata dari 2 orang gagal yang sedang dipersatukan Tuhan dengan cara yang sangat keras dan sadis. Yaelah, najis.
Duh, orang kayak gitu pengen gue tempelengin sesuatu nih bener. Gue kayak gitu pengen gue bawa ke depan Bawaslu lagi waktu lagi ada itu tuh kerusuhan tuh ya kan, biar kena peluru nyasar tuh kayak gitu. Karena setiap wanita itu punya yang namanya sebetulnya heroic mentality. Setiap wanita tuh pada dasarnya kan wanita adalah apa? Penolong. Jadi dia punya heroic mentality. Nah, ingat iblis adalah apa tadi saya bilang? The mastermind. Jadi iblis membuat suami orang tadi atau suami saudara ini tiba-tiba jadi licik. Dia mulai ngeliat istrinya cuma kekurangannya aja. Suaminya mulai ngomong, istri saya cerewet. Istri saya kalau ngomong tuh kadang-kala kata-katanya nggak dipikirin. Ya kan? Nah yang pelakor ini langsung heroic mentality-nya muncul nih. Kesiannya ini bapak ya. Di kantor padahal manajer loh. Tapi kok di rumah diperlakukan seperti keset gitu. Aku akan menempatkan dia bukan hanya sebagai manajer, sebagai direktur. Setan. Jadi di sisi yang lain dia mendapat kebutuhannya. Dan di sisi yang lain dia mendapat heroic mentality-nya untuk berjuang. Sehingga iblis menaruh dalam pikirannya. Meskipun ini sebuah kesalahan, tapi kesalahan untuk membangun sebuah pemulihan. Itu yang saya bilang. Liciknya setan itu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perselingkuhan tidak boleh berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan harus berakhir dengan perjuangan orang-orang benar untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, selanjutnya saya pelajari. Klik. Namun pada dasarnya, kembali. Namun pada dasarnya iblis licik sehingga banyak wanita merasa suami orang sebagai apa? Jawaban kebutuhannya. Sampai sini kira-kira jelas? Right. Lihat selanjutnya. Aha. Mengapa suami orang? Satu. Karena seringkali dianggap lebih dewasa dan lebih berpengalaman. Jadi masing-masing punya persoalannya sendiri. Masing-masing punya pergumulannya sendiri. Jadi merasa lebih asik. Yang kedua. Mengapa suami orang? Biasanya sudah mapan dan pandai membuat wanita melambung. Kalau yang masih belum pengalaman kan kadang-kadang nuntut terus gitu kan. Tapi pria-pria seperti ini udah lebih ngerti. Ngerti merek. Ya kan? Karena orang kalau lagi pacaran, beda sama orang sudah nikah. Waktu masih pacaran, cowoknya tanya, lu mau beli apa? Oh nggak usah lah. Kita nyimpen aja. Nanti kan mau beli tanah, mau bangun rumah. Kalau udah kawin nggak ada istilah begitu. Baru masuk toko belum ditanya udah ngambil. Bet. Lu bayarin nanti bagaimana suaminya mau nipu kek, mau korupsi kek, mau minjem dari mana kek, dia nggak mau tahu. Yang penting lu kan laki tanggung jawab dong. Jadi suami-suami udah ngerti cara membuat wanita melambung, ya kan? Jadi banyak orang kadang-kadang kita bingung, dia cantik loh pendeta, dia sebetulnya pinter gitu, dia berpendidikan, dia juga udah masuk gereja, kenapa begitu ya? Habis gimana ya? Saya berapa kali pacaran tuh kayaknya laki-laki tuh egois semua gitu. Beda sama ini gitu, kayaknya nggak banyak nuntut, tapi memberi hadiah. Ku kan terbang. Selanjutnya, kenapa suami orang? Suami orang teman diskusi yang asik dan menghanyutkan. Selama saya pacaran sama anak-anak muda gitu pendeta, berantem terus pendeta. Tapi kalau suami orang dia udah gak mau berantem, dia udah cukup berantem di rumah. Dia udah cukup sparring partner sama bininya tiap hari.
Jadi dia selalu maunya nggak ribut lah gitu. Jadi akhirnya kita tuh diskusinya tuh lebih nyaman gitu. Dan biasanya kalau udah lebih dewasa gitu pendeta, dia tuh lebih senang ngemong, dia senang ngarahin, dia senang memberi masukan-masukan. Tetapi nah dia sendiri karena butuh masukan senang gitu. Merasa ada yang kayak membapai gitu, ada yang bertanggung jawab buat hidupnya. Tetapi istrinya beda. Kalau suaminya ngomong, kamu gini aja. Lu kayak jadi suaminya juga merasa di sini setiap kali gua ngomong keluar itu siaran radio RRI rusak. Tapi di sini setiap kali saya ngomong saya ditatap. Makasih ya. Kamu tuh dewasa banget deh. Jadi Bu mulai hari ini kalau suami nasihatin sesuatu begitu Bu. Makasih ya. Kamu dewasa banget deh ya kan. Langsung dia Vera. Siapa yang nama Vera? Nama gue Tiur dipanggil Vera ya kan. Selanjutnya klik. Aha. Mengapa suami orang? Karena biasanya suami orang menanamkan kepercayaan diri. Karena dipercaya untuk menceritakan persoalan-persoalan apa? Pribadinya. Iya kan. Kan dia merasa persoalan-persoalan kantor. Persoalan-persoalannya dia mulai cerita. Apalagi persoalan dengan istrinya dia cerita. Dan biasa kan. Untuk mencari apa itu namanya simpati. Senang banget dia cerita. Istri saya itu ya. Saya beliin. Apa itu namanya. Make up yang mahal. Tapi istri saya jarang mandi. Bahkan kita kadang-kala 3 bulan, 5 bulan tidak ada hubungan apa-apa lagi. Habis saya juga malas dia bawa ketek. Nah, nggak usah nunduk Bu. Ada ibu-ibu yang saya ngomongin langsung nunduk, saya jadi nggak enak ah. Jadi dia cerita nih sama pelakornya nih. Istri saya tuh ya, minyak wanginya sih mahal. Tapi sebetulnya dia bawa ketek tuh. Jadi saya kalau udah mau hubungan sama istri saya, jadi nggak lagi tuh. Nah, kembali kepada apa yang saya bilang tadi. Lu kenapa sih pada ketawa? Mulai sadar bawa ketek apa? Nah, kembali kepada apa? Heroic mentality-nya. Jelas nggak maksud saya? Jadi si wanita pelakor ini, waktu dia dengar suami orangnya ini atau lakornya ini mulai apa? Curhat gitu. Dia timbul kepercayaan diri. Dia percaya lo sama saya. Dia cerita tentang masalah kantor, dia cerita tentang persoalan-persoalannya. Istrinya selalu bikin dia stres. Berarti saya berjanji, saya tidak boleh bikin dia stres. Dari sini sudah bisa lihat nggak permainan setannya? Iya kan? Sehingga akhirnya dia ngerasa gini kan? Kok di sini saya pulang, herder betina udah bunyi. Tapi sampai di sini, ya kan? Tempat pelakor bukan herder betina, kucing Anggora. Gak usah ketawa Bu, tanya dulu sama diri saudara. Herder betina atau kucing Anggora? Iya kan? Bu, kucing Anggora atau herder betina? Bukan herder lagi, pendeta, macan. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara, ya kan? Selanjutnya klik. Mengapa suami orang? Iya kan? Sebentar. Nah, kayaknya judulnya salah. Siapa sebetulnya
yang mudah jadi pelakor. Jadi itu bukan mengapa suami orang, itu yang tadi kayaknya salah copy paste itu. Jadi siapa yang mudah menjadi pelakor? Yang mudah menjadi pelakor, yang pertama, seorang yang saya sebut memiliki persoalan fatherless love. Jadi judulnya ganti ya, itu salah itu. Biar saya nggak bingung, saya catat di sini judulnya. Siapa yang mudah? Jadi kalau saudara ingin discover, ini teman gue sebetulnya cukup menarik, cukup rohani, cukup ke gereja, dan gak liar-liar amat. Tapi kok dia bisa jadi pelakor ya? Selidikilah para pelakor, biasanya mereka fatherless. Dia bukan gak punya bapak, tapi kehilangan kasih seorang ayah. Atau ayahnya ini kasar gitu. Atau ayahnya gak peduli sama mamanya, gak peduli sama anak-anaknya. Ya kan? Dan ini menimbulkan orang yang merasa gak pernah dipeluk. Orang kayak gini, khususnya wanita, kalau dia fatherless love, either dia kalau menikah, dia menikah sama orang yang jauh lebih tua. Beda 10 tahun, beda 15 tahun. Atau kalaupun dia menikah sama orang yang seumur, ini gampang kecewa. Karena dia rasa gini, bapak gue begitu. Suami gue begitu. Tidak sedikit orang yang sudah menikah, perhatikan ya, sudah menikah tiba-tiba jadi lesbian. Orang kalau dari lesbian dari remaja masih oke. Itu bukan oke sih, maksud saya kita bisa pahami. Karena memang ada perbedaan gen, ada pengaruh, ada banyak hal lah gitu. Tapi yang sangat kita bingungkan adalah, heran pendeta dia udah punya anak 3. Dia mulai start jadi lesbian di umur 45. Buat sebagian orang itu impossible. Kan saya bilang, kan gue pendeta. 35 tahun sudah jadi pendeta. Banyak pengalaman yang saya ngerti. Ada orang yang bilang, dan orang yang gak ngerti langsung bilang, oh ini setan. Betul setan, tetapi kita juga harus lihat. Kan kita bilang jangan beri kesempatan kepada iblis, berarti ada celah untuk iblis masuk. Nah, karena dia merasa fatherless love, lalu kemudian suami juga gak bisa jadi father, gak bisa jadi suami buat dia. Tiba-tiba ketemu aja lesbian yang pengalaman. Akhirnya dia punya prinsip. Ternyata betul hanya wanita yang bisa mengerti wanita. Najis. Ngerti gak mas saya? Atau yang seperti ini yang paling gampang menjadi apa? Pelakor. Karena ketika dia mulai ketemu dengan pria yang menurut dia kebapaannya luar biasa. Everyone needs father's love. Setuju? Dan kalaupun kita kehilangan kasih bapak, kita gak harus jadi fatherless love. Kenapa? Karena kita punya bapak yang bertanggung jawab. Amin. Jadi jangan beralasan, oh ya karena saya fatherless love, jadi akhirnya saya jadi pelakor. No, kita bisa datang kepada Tuhan. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kepadamu. Yesus bilang, sampai masa putih rambut kamu, tangan Tuhan menggendong kamu. Itu artinya He is a great Father. Amin. Nah, tetapi coba lihat. Orang yang, bahasa saya bilang gini, seperti layangan putus. Karena kehilangan kasih Bapa. Jadi cenderung liar gitu. Kalau ada laki-laki yang bisa memberikan kasih Bapa gitu, ya kan. Yang ngemong gitu, yang memperhatikan gitu, langsung. Saya memang hidup keras dari masa remaja saya. Saya menikah dengan laki-laki yang biadab.
Sekarang baru akhirnya Tuhan kirim pria yang luar biasa. Nah, ini yang saya bilang. Pelakor seringkali buat perempuan itu adalah jawaban. Siapa yang mudah menjadi pelakor? Yang pertama, seorang yang mengalami yang saya sebut fatherless love. Yang kedua, siapa yang mudah menjadi pelakor? Seorang yang, nah ini. Jadi pelakor itu gak bisa kita cap satu cap aja. Oh ini fatherless love. Enggak. Ada yang memang menjadi pelakor karena fatherless love. Tapi yang kedua ada yang menjadi pelakor kenapa? Karena mentalnya semua ingin mendapatkan secara apa? Instan. Makanya dulu namanya apa? Bini piaraan. Sekarang namanya keren kan, pelakor. Tahu dong piaraan? Piaraan itu kan rendah kan? Terus sempat ganti nama, simpanan. Kalau simpanan lumayan uang. Simpanan di bank sih bagus. Simpanan di apartemen najis saudara. Nah kenapa jadi bini piaraan? Karena dia merasa instan. Dulu kalau bilang bini piaraan itu malunya setengah mati. Tapi zaman sekarang di lingkungan mereka itu kebanggaan loh. Jangan sudah pikir bini piaraan hari-hari ini malu loh. Mungkin kalau dibilang bini piaraan dia malu. Tapi kalau cuma dibilang simpanan, sesama mereka lagi ngomongnya tuh enak aja. Lu lagi sama siapa lu sekarang? Jadi gak malu gitu. Karena mereka punya kumpulannya sendiri. Punya arisannya sendiri. Punya klubnya sendiri. Punya hangoutnya sendiri. Di kalangan-kalangan mereka tuh bangga malah. Dan bisa ngobrol sesama mereka dengan enak-enak aja gitu. Lu lagi sama siapa hari-hari ini? Lagi sama si ini. Terus dengan bangga dia bilang, wah kakap tuh. Bukan kakap, biawak. Karena biasanya yang dicari sebagai piaraan. Itu bukan tukang batu. Bukan tukang becak. Sehingga mereka juga kadang-kala di kelas sosialita, saudara-saudara. Di kelas-kelas yang kita kadang-kala justru sangat menghormatinya. Ya kan? Karena kan sekarang kan, apa itu namanya? Instagram lah, medsos lah, majalah-majalah lah, ya kan? Nayangin jam harga 1 miliar lah, apartemen harga 50 miliar lah, ya kan? Nah banyak wanita akhirnya bergaya hidup hedon. Banyak wanita bergaya hidup serakah. Banyak wanita ingin dipuji lebih dari yang lain. Iya kan? Jadi karena itu dia ingin dia lebih daripada perempuan-perempuan lain. Nah ketika dia sudah kemasukan roh yang bernama serakah dan hedon. Lalu kemudian dia gak punya kemampuan untuk itu. Dia maksakan suaminya juga gak bisa. Jalan satu-satunya adalah pelakor. Makanya selalu saya bilang, hai wanita cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kalau engkau gak bisa beli jam tangan seperti orang punya kan gak apa-apa kan. Daud bilang kejadianku dahsyat dan ajaib bukan karena jam tangan yang aku punya. Amin. Wanita gak harus sibuk dengan barang-barang mahal. Apa artinya barang-barang mahal tapi hatimu sebetulnya busuk? Apa artinya engkau punya barang-barang yang mahal tapi mulutmu mulut comberan? Apa artinya engkau pakai dandanan yang luar biasa tapi otakmu otak kampungan, saudara? Ya kan? Kerjaannya mulutmu maki orang, kerjaannya mulutmu tuh ngomong yang busuk-busuk gitu. Mendingan engkau biasa tetapi engkau disebut wanita sorgawi yang berkenan kepada Tuhan. Sudah katakan amin. Jangan cuma tepuk-tepuk tangan aja, sadar lu, ya kan? Yang ketiga,
Siapa yang mudah menjadi pelakor? Seorang yang merasa tidak dihargai dan tidak dikasih oleh suami. Tidak dikasih dan tidak dihargai. Sejauh kita punya harga diri yang kuat. Kita mengerti dalam rumah tangga saya bukan hanya menerima kok. Kalau suami saya menyakiti saya itu urusan dia sama Tuhan. Tapi saya sebagai istri saya harus buat yang terbaik. Ketika kita punya mental dewasa. Saya ngerti gak gampang. Tapi Alkitab bilang. Kita datang bukan untuk dilayani tapi untuk apa? Melayani. Jadi hidup bukan soal apa yang saya dapat. Tapi hidup soal apa yang bisa saya bagikan. Iya kan? Nah ketika saya menghadapi masalah ini yang saya bilang problem. Sama-sama bilang sama saya problem. Tapi problem itu harus kita hadapi. Problem itu harus kita selesaikan. Problem itu jangan kita cari apa? Pelarian. Karena kalau dia kemudian akhirnya jadi tertarik sama suami orang lah. Seringkali itu yang saya sebut pelarian. Selanjutnya klik. Aha. Siapa yang mudah menjadi pelakor? Seorang yang berjiwanya, saya sebut berjiwa petualang. Bosenan. Jadi dia cinta banget sama lakinya. Ada orang begitu, jiwanya bosen. Ini gak cukup. Jadi gak pernah puas, gak pernah bersyukur gitu. Suaminya udah buat apa aja, selalu yang dia lihat kekurangannya. Selalu dia lihat kekurangannya. Dan karena berjiwa petualang akhirnya mulai membanding-bandingkan. Kok suami saya beda sama ini ya? Kok suami saya gak seperti ini ya? Lalu dia mulai coba ngobrol. Kok saya ngobrol sama ini nyambung ya? Kok ngobrol sama suami saya gak nyambung ya? Coba saudara perhatikan. Para pelakor jiwanya jiwa petualang. Jiwa yang gak pernah bisa bersyukur. Selalu membanding-bandingkan dan memaksakan kehendak. Tetapi jika kita tahu bersyukur dalam segala perkara. Maka apapun masalah kita bilang Tuhan itu baik. Dia memberikan yang terbaik buat hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Suamimu memang bukan manusia yang sempurna. Tapi belajar bersyukur dengan apa yang ada. Amin. Sama-sama bilang suami saya tidak sempurna. Tapi saya mau jadi istri yang baik baginya. Amin. Selanjutnya klik. Aha. Siapa yang mudah menjadi pelakor? Seorang yang jiwanya tidak bersyukur. Ini yang saya bilang ujung-ujungnya akhirnya terus mengeluh. Terus melihat kekurangan. Terus membanding-bandingkan. Lalu setan masuk. Dan kemudian memberikan solusi-solusi instan. Tetapi menghancurkan. Selanjutnya klik. Aha. Oke. Bagaimana kita menghadapi suami yang terganggu dengan pelakor? Sekali lagi saya bilang, perselingkuhan merupakan serangan setan. Sama-sama bilang sama saya, perselingkuhan adalah serangan setan. Baik laki maupun perempuan, tidak ada yang bercita-cita jadi peselingkuh. Tanya sama seorang wanita, kamu cita-citanya apa? Pelakor om. Gak mungkin. Pak, waktu muda cita-cita bapak apa pak? Jadi peselingkuh pendeta. Enggak ada. Selingkuh tidak pernah menjadi impian, harapan dan cita-cita siapapun. Setuju? Jadi perselingkuhan adalah apa? Serangan setan. Sama-sama bilang sama saya, perselingkuhan adalah serangan setan. Sama-sama bilang sama saya, perselingkuhan adalah jebakan setan. Jadi orang yang selingkuh adalah orang yang masuk dalam jebakan setan. Pertanyaan saya. Kalau orang masuk dalam jebakan setan lalu perceraian terjadi. Itu benar enggak? Secara ilmu puas diri engkau memang puas. Tetapi secara ilmu kehendak Tuhan engkau kalah. Karena memang tujuan iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi kebahagiaan rumah tangga saudara.
Dia bunuh cinta di dalam rumah tangga saudara. Ujung-ujungnya dia apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan rumah tangga saudara. Kalau setan sedang menyerang, lawan. Sama-sama bilang, saya harus menang. Tuhan menguatkan saya. Nah, ini yang terakhir yang saya mau bagikan buat saudara. Bagaimana menghadapi suami yang terganggu dengan pelakor. Klik. 1. Ingat, jika sesuatu terjadi dalam rumah tangga pasti ada celah. Tutuplah celah tersebut. Ini setan. Amin. Pasti setan. Tapi setan gak bisa masuk sembarangan. Sama-sama bilang sama saya, setan gak bisa masuk sembarangan. Setan kadang kala masuk karena mulut saudara jahat. Setan kadang kala masuk karena engkau terlalu banyak menuntut. Setan masuk karena masing-masing sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga hubungan suami istri, hubungan seksual terganggu. Sehingga akhirnya tawar dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga selalu ribut. Suami ngomong apa, istri harus berbeda. Istri ngomong apa, suami berbeda. Nggak pernah mau menyesuaikan diri. Suami ngomong apa, istri harus lain. Kalau suami bilang, ini kita makan Padang aja, enggak, makan Arab. Harus ribut. Dan akhirnya ada banyak rumah tangga daripada ribut. Wes karep mulah mau apa terserahlah. Karena selalu saya bilang. Jangan pernah debat sama orang gila. Sama-sama bilang sama saya. Jangan pernah debat sama orang gila. Karena berdebat sama orang gila. Sama gilanya. Yang hari-hari ini sedang ribut. Ya kan? KPU curang. Tolong buktikan curangnya, pokoknya curang. Saudara, ini sekedar info buat saudara. Pemilu yang baru saja berlangsung, itu ada namanya pemantau asing, badan independen. Dan ada 55 badan pemantau pemilu dari asing. Kenapa setelah pengumuman resmi KPU tanpa menunggu tanpa menunggu Mahkamah Konstitusi memutuskan, kenapa Presiden Amerika, kenapa Perdana Menteri Australia, kenapa dari Inggris, kenapa dari Arab Saudi langsung mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi? Jawabannya sederhana. Karena ada pemantau asing. Pemantau asing ini badan independen, LSM yang bertanggung jawab di negaranya. Diutus dari 23 negara, 55 badan pemantau independen asing. Diutus dari 23 negara, itu memantau di setiap pemilu di seluruh dunia begitu. Pemantau-pemantau asingnya, lembaga independen. Yang memang biasa dikendalikan oleh Amerika karena Amerika mau demokrasi itu berjalan dengan baik. Jadi lembaga-lembaga pemantau ini itu memang dibiayai. Bukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh pemerintahnya sendiri. 23 negara, 55 badan pemantau asing. Jadi kalau mereka teriak curang, mereka langsung lapor kepada presidennya. Indonesia curang. Indonesia bermasalah. Presidennya nggak akan mungkin bilang selamat. Kalau sampai 55 badan asing dari 23 negara bilang oke, artinya memang jujur. Ada kekurangan itu biasa. Tapi bukan yang katanya TSM. TSM itu Trans Studio Mall. Ya, terstruktur, sistematif dan masif. Ya kan, apapun dalam hidup ini pasti ada kekurangannya, gereja ada kekurangannya. Tetapi ada batas, namanya batas toleransi. Jelas nggak sampai di sini? Iya kan? Nah, karena itu presiden-presiden negara asing ucapkan selamat. Lalu kemudian ada orang bilang curang. Pertanyaannya sederhana, dasarnya apa? Siapa yang mantau? Kan seringkali bilang gini, curang. Menurut siapa? Menurut gue. Itu nggak bisa.
Karena yang benar ini dipantau oleh 55 badan pemantau pemilu asing. You mean to tell me ini semua tukang bohong? Gak bisa. Karena mereka badan-badan independen yang dibiayai oleh LSM-LSM terbaik di negaranya masing-masing. Iya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat seperti itu, debat tuh gak penting. Jangan pernah berdebat sama orang yang gak punya dasar. Contoh, 7 kali 7, 50. Lalu saudara bilang, no, 49. Lu tuh goblok ya, goblok lu ya. 49, 50 yang benar. Kalau orang udah ngomong gitu jangan dilawan. Jangan dilawan. Percuma. Orang kayak begini niatnya memang udah ribut. Orang kayak begini bukan mau duduk dan cari jalan keluar. Nah, dalam rumah tangga kenapa? Intinya ada banyak orang akhirnya udah malas lah gue ngomong sama laki gue lah. Tapi kalau gue ngomong sama pria itu kayaknya nyambung gitu. Nah, yang ini juga sama. Yang satu lakinya gila, yang satu bininya gila. Iya kan? Jadi 2 orang korban kegilaan berjumpa dalam sebuah titik pertemuan yang dahsyat. Bilang sama sebelah saudara, makanya jangan gila. Ya kan? Nah, setelah ini kita lihat dulu. Jadi jangan nyalahin setan dulu, jangan nyalahin suami. Betul-betul saya nggak mungkin sudah menatap saya dan bilang, jadi pendeta lagi membenarkan suami yang selingkuh. Dulu, ya, laki yang berselingkuh juga berselingkuh sama bini orang juga kok. Jangan merasa wanita selalu korban. No. Di satu sisi wanita korban, tapi di sisi yang lain wanita juga pelakunya juga kok. Jadi jangan main victim playing gitu ya kan. Kita tuh selalu korban. No. Di bagian lain yang ganggu laki, saudara juga perempuan juga kok. Iya kan. Jadi dimanapun titiknya sama. Selalu lihat celahnya dulu. Iblis tidak bisa masuk kalau tidak ada celah. Saudara ini pengen menang atau saudara pengen bahagia? Kalau pengen menang, cerai. Maki-maki laki saudara. Telepon perempuan itu, sundal lo ya. Kalau itu sudah mau menang. Tapi kalau saudara mau berbahagia, saudara mau ikut jalan Tuhan, periksa. Saya ini buka celah. Sampai iblis bisa masuk. Tutup dulu celahnya. Karena saudara usir setan juga kalau celahnya masih ada, taruhlah suami saudara pulang. Dia masih gila, pergi lagi. Ngerti gak mau saya? Sama-sama bilang sama saya tutup celahnya. Yang kedua. Dan ini juga berlaku buat mereka yang suaminya belum terganggu pelakor. Jangan sampai terganggu dulu. Amin. Ya kan? Yang kedua. Menghadapi suami yang terganggu dengan pelakor, usahakan untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Namun jadikan keadaan ini sebagai apa? Saat evaluasi diri. Mungkin saya ini jauh dari Tuhan. Mungkin saya ini terlalu, ada wanita-wanita yang sibuk sama kerjaannya. Sibuk sama ambisi-ambisinya. Sibuk sama urusan-urusannya. Sampai gak punya waktu buat suami. Kadang-kala padahal yang dibuat oleh istrinya baik loh. Istrinya terlalu sibuk sama anak-anaknya. Betul-betul anak-anaknya dijaga, anak-anaknya dirawat. Selalu pokoknya malam diajak sama suaminya, yuk kita pergi, yuk kita jalan. Oh gak bisa, mesti nemenin anak-anak. Pagi-pagi yuk, gak bisa anak-anak, pulang kantor gak bisa, ini anak-anak. Betul, pada alasannya bagus saudara. Saya tidak bilang harus abaikan anak-anak. Tetapi life is not only for your kids and your children. Tetapi ada waktunya untuk kita berbagi dengan baik. Nah itu yang saya bilang. Saatnya untuk evaluasi diri. Daripada kita menyalahkan orang yang timbul hanya kepahitan. Tapi dengan evaluasi diri kita memberi kesempatan untuk pemulihan terjadi. Amin. Selanjutnya klik. Menghadapi suami yang terganggu dengan pelakor. Damai dulu dengan diri sendiri. Sambil terus mendekat pada Tuhan. Selalu saya bilang, orang tuh kalau damai sama dirinya, itu bisa berdamai dengan keadaan. Tapi ada orang yang gak damai sama dirinya, jadi sama siapa aja dia cari ribut. Karena dasarnya gini, kalau ada orang begini, selalu dia ngeliatnya gini. Oh dia udah gak suka sama saya, dia gini. Jadi dia sebetulnya
punya low self esteem. Orang kalau nggak damai sama dirinya, sama siapa aja pasti ribut. Kenapa? Karena dia kalau lihat apapun dia lihat kekurangan. Dia masuk gereja nih, musiknya nggak enak ya. Pujiannya kurang urapan. Lampunya gelap. Hello. Saudara sebetulnya pengawas atau apa? Orang yang nggak bisa damai dengan dirinya, matanya itu dipakai setan. Jadi dia kalau lihat apa saja, dia lihat orang gitu. Dia nggak bisa lihat orang itu cantik misalnya. Yang dia lihat cuman betisnya gede sebelah. Betisnya kayak talas bakar. Sampai itu orang jengkel. Mending betis gua kayak talas bakar. Daripada hidung lu kayak ongol-ongol. Ada. Orang yang gak damai sama dirinya sendiri. Sama iparnya ribut. Sama mertuanya ribut. Sama tetangganya ribut. Ketemu orang ribut. Kenapa? Karena selalu yang dia lihat hanya kekurangan. Saudara-saudara yang lihat orang selalu kekurangannya. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, damai dulu sama diri saudara. Ya tapi dia salah, dia salah. Ayub juga ngadepin penderitaan. Istrinya langsung tuh ngerocos. Masih kan kau bertekun dengan Allah yang seperti itu? Kutuk ya Allah dan matilah. Itu orang gak damai sama dirinya sendiri. Tetapi menghadapi persoalan yang sama, Yusuf bilang apa? Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sama-sama ngadepin masalah yang sama, mulutnya langsung beda. Karena yang satu damai sama dirinya, yang satu tidak berdamai sama dirinya. Kalau hati saudara adem, lihat apapun adem. Sama-sama bilang, kalau hati saya adem, lihat apapun adem. Orang kalau hatinya adem, orang ngomong apa aja, nyampe di sini tuh adem. Saudara tahu nggak? Saudara panasin sop sampai 50 derajat. Lalu kemudian saudara taruh di kulkas. Sepanas apapun. Sejam lagi pasti jadi dingin. Kenapa? Karena kulkasnya dingin. Betul nggak? Tapi es sedingin apapun, ditaruh di oven yang panas, pasti jadi mendidih. Setuju nggak? It's not about the water. It's about where you place the water. Bukan soal airnya. Tapi soal di mana saudara taruh airnya. Sama-sama ngelihat orang yang sama. Bisa bilang gini, orangnya baik ya. Tapi yang satu bisa bilang, menurut gue sih. Di gereja yang sama. Dipimpin oleh pemimpin pujian yang sama. Ada yang pulang menangis. I'm blessed. Saya rasa hadirat Tuhan. Tetapi ada yang bilang, gue lo kok cari pemimpin pujian bukan yang lebih bagus dari itu, gimana sih? It's not about the worship leader. It's about your heart. Sama-sama bilang sama saya, ini semua soal hati. Jadi orang kalau berdamai sama dirinya, suaminya ada kekurangan, anaknya ada kekurangan, life is full with weaknesses. Selalu saya bilang, we are not living in Eden yet, kita belum tiba di surga. Amin. Tapi kalau dasarnya kita gak bisa damai sama diri kita sendiri, apa aja problem. Karena memang dasarnya you are the problem. Apa aja sudah bikin jadi problem, saudara. Ngerti gak sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya harus damai sama diri saya sendiri. Yusuf kurang apa sih masalahnya saudara-saudara? Kakak-kakaknya jual dia jadi budak. Dia difitnah.
Tapi waktu kakak-kakaknya datang kepada dia, dengan tenangnya dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya harus damai sama diri saya sendiri. Kadang-kadang kita bingung kenapa orang masuk gereja kok ribut aja terus. Orang masuk gereja kok masalah aja terus. Jawaban saya sederhana. Meskipun kita ada di gereja, kalau kita nggak damai sama diri kita sendiri, kita akan jadi troublemaker. Tapi kalau kita ada di rumah Tuhan, lalu kita berdamai dengan diri kita jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, menghadapi suami yang terganggu dengan pelakor, jangan tekan dan singkirkan suami, berusaha tetap terima dan apa? Kasih suami. Ingat, kita lagi adu kuat-kuatan sama setan. Setan pengen merusak. Tapi biarlah kita dipakai Tuhan, jangan selalu ego. Kalau kita mementingkan ego, enak aja dia udah begitu, saya mesti terima, najis. Ya nggak apa-apa kalau engkau mau memang ngancurin semuanya. Itu yang saya bilang, jiwa kita jiwa pengkhianat. Jiwa kita pokoknya jiwa saya harus menang. Tapi kalau jiwa kita jiwa pahlawan. Saya tidak akan biarkan rumah tangga saya tidak akan biarkan anak-anak saya tidak akan biarkan apa yang telah dipersatukan Tuhan diceraikan oleh setan lewat roh pelakor ini. Sama-sama bilang saya harus menang. Lewat kuasa Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya klik. Menghadapi suami yang terganggu dengan pelakor, usahakan untuk menjadikan rumah menjadi apa? Surga kecil di bumi. Sehingga dia boleh saja menurut dia mendapat wanita idaman lainnya. Boleh saja mendapat wanita yang lebih mengerti. Wanita yang mau melayani segala macam. Tetapi sampai di rumah dia tahu ada sesuatu yang dia tidak bisa dapat dimanapun. Makin kau singkirkan, makin kau tekan suamimu, makin kau interogasi suami. Dia pikir ini sebetulnya masuk rumah atau masuk bareskrim. Iblis itu paling gak tahan dengan penerimaan. Iblis paling gak senang dengan apa? Penerimaan. Makanya Yesus bilang apa? Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yesus menerima kita apa adanya. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Ibu, ketika engkau sedang menghadapi tantangan rumah tangga, jangan biarkan hatimu sakit, jangan biarkan hatimu luka, jangan biarkan jiwamu mendidih dan mau membalas. Tetapi engkau fokus pada rencana Tuhan. Tuhan, saya gak mau kehilangan anak-anak saya. Saya gak mau kehilangan rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya gak mau tertipu oleh permainan setan. Saya mau bangun sorga di rumah saya. Makanya salah satu tagline dari gereja kita, keluargaku adalah sorgaku. Waktu kita bangun keluarga sebagai sorga kecil di muka bumi, suami menyadari ada sesuatu yang tidak pernah saya bisa dapatkan dimanapun. Karena di rumah saya ada sorganya Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana menghadapi suami yang terganggu dengan pelakor? Adakan peperangan rohani dengan roh-roh perjinahan dan roh-roh percabulan. Jangan dibalik. Jangan usir setan sebelum kita tutup celah-celah yang terbuka. Tapi setelah kita tutup celah, setelah kita evaluasi diri, setelah kita mempersiapkan benteng-benteng Kristus lewat membangun sorga kecil di muka bumi, makanya Alkitab bilang apa? Tunduk pada Allah, lawan iblis. Jangan iblis dulu yang kita lawan, tunduk dulu pada Allah. Ikuti dulu aturan-aturan firman. Sudah bilang, tapi kan yang salah perempuan sundal itu. Saya setuju, dia salah. Tapi kan yang salah suami saya setuju. Tapi kan perzinahan itu salah, saya setuju. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Pertanyaan saya, kitanya udah sempurna belum? Karena itu biarlah saat ini mengajar kita untuk belajar banyak. Dan hari ini kalau saya boleh memberi masukan, jangan tunggu suami saudara selingkuh dulu, baru mau pakai ayat-ayat ini. Tapi biarlah kita menjaga keluarga kita.
Karena kalau rumah tangga kita sudah kita bangun dalam suasana sorga, kita damai dengan diri kita, kita sejuk dalam hidup kita, saya percaya kita gak akan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Doa saya setiap wanita di tempat ini kuat. Doa saya setiap wanita di tempat ini jadi berkat. Sehingga kalau di sekitar saudara ada teman atau rekan saudara yang jatuh sebagai seorang pelakor, rumah tangganya sedang goncang karena ada pelakor, minimal engkau tahu Tuhan pakai hidupku sehingga hidupku jadi berkat buat mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Selama-lamanya kau segalanya. Oh Yesus, ku bangga. Padamu. Amin. Selama-lamanya kau segala-galanya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Thank God for the Bible. Terima kasih buat Alkitab yang selalu punya jawaban untuk setiap persoalan kita. Apapun persoalan yang terjadi, Alkitab selalu menenteramkan kita. Jangan jadi pelakor, tetapi jadi istri yang setia. Kalau suamimu berhadapan dengan pelakor dan sedang tergoda, biarlah kau tetap menang dan merebut mujizat yang Yesus sediakan. Atau kalau di sekitarmu ada pelakor, minimal kau dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Kalaupun ada rumah tangga, teman, sahabat, kenalan, bagian dari keluarga yang sedang hampir goncang karena pelakor, biarlah kau tahu bagaimana melayani mereka dan menopangnya dalam kasih Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya nggak tunggu sampai keluarga saya digoncang pelakor dulu, baru sadar. Tapi biarlah hari ini prinsip-prinsip firman Tuhan saya terima, supaya saya hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam rahmat Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis mau menghancurkan segala perjanjian, iblis mau mengacaukan segala kebenaran, segala keindahan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan aku istri yang menjadi penolong, jadikan aku wanita yang membawa damai, jadikan aku pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap seringnya didoakan yang taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tidak mau biarkan iblis mengacaukan rumah tangga kami. Kami tidak mau biarkan iblis merusak masa depan anak-anak kami. Kami tidak mau biarkan iblis mengacaukan yang Kristus sudah sediakan buat kami. Karena itu jadikan kami wanita yang tidak acuh dan mau menang sendiri. Jangan jadikan kami wanita yang dipakai setan untuk kemudian mengacaukan dan menghancurkan banyak hal. Tapi biarlah kami dipakai Tuhan, biarlah kami damai dengan diri kami sendiri. Sehingga kami sejuk dalam hidup, sejuk dalam kata-kata, sejuk dalam tingkah dan tindakan. Karena kami tidak mau biarkan iblis mendapat keuntungan. Tapi biarlah lewat hidup kami kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan nyata. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka, lihat setiap wanita yang berkata, Tuhan pakai hidupku. Tuhan, aku percaya Engkau mau membangun sorga kecil di keluargaku. Dan biarlah aku sebagai wanita, aku sebagai penolong, aku sebagai istri, aku sebagai tiang doa, tiang damai, tiang sukacita dalam keluarga, dan menghadirkan shalom sorga di keluargaku. Hubunganku dengan suamiku manis, hubunganku dengan anak-anakku indah, hubunganku dengan orang-orang di sekitarku selalu penuh dengan sukacita dan damai. Ampuni aku kalau aku hanya melihat kekurangan. Cabut
segala roh-roh jahat dalam hidupku. Sehingga mulai hari ini aku lihat adalah damai sejahtera, yang aku lihat kasih Tuhan, yang aku lihat adalah hal-hal yang bertanggung jawab dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dimanapun aku ada, aku berjanji untuk membawa damai, menghadirkan kasih, menyatakan sukacita Kristus. Terima kasih Bapa. Saudaraku, Alkitab berkata berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti kalau kita cuma bawa ribut, kita adalah anak-anak setan yang menghancurkan. Tapi kita mau dipakai menjadi anak-anak Allah bagi kemuliaannya. Terima kasih Bapak. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap semuanya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami. Sehingga hidup kami jadi berkat, hidup kami membawa damai, hidup kami menyatakan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, Hamba mengasihi setiap wanita yang mengasihi Tuhan yang ada di gereja ini. Hamba berdoa untuk setiap wanita ini sehingga mereka boleh jadi berkat, sehingga mereka boleh melihat dari keluarga yang bahagia, mereka boleh melihat anugerah Tuhan. Bahkan kalaupun ada tantangan, ada pun masalah, ada pergumulan, mereka dapat mengubah kutuk menjadi berkat dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Itulah janji Tuhan buat kami yang percaya. Jauhkan rumah tangga keluarga kami dari roh jahat, dari roh keributan, dari roh kebencian, dari roh kepahitan. Tapi turun damai sejahtera yang sempurna atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu luar biasa. Berkat-berkat-Mu sungguh dahsyat. Tuntun setiap wanita di tempat ini untuk selalu menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus ku bangga.